Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Wa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita menyanyikan dari Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, dan pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal kebajikan kita, baik ibadah maupun muamalah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kekhilafan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua ini selalu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita beriktidal mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan kecintaan kamu itu dengan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Banyak cara orang untuk mengungkapkan cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang melakukan maulid 12 hari full, ada yang melakukan kajian-kajian, ada yang berusaha untuk memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita disuruh beriktidal mengikuti, tapi nggak tahu apa yang harus diikuti. Maka salah satunya pagi ini kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang isinya adalah hadis-hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita sadari bahwa di bulan Rabiul Awal ini ada 4 peristiwa penting. Yang pertama adalah wafat. Yang pertama lahirnya beliau, ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun ada yang mengatakan tanggal 13, ada yang mengatakan tanggal 9. Kita ambil yang sudah ditetapkan pemerintah kita sehingga kita dikasih hari libur, ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kedua, wafat beliau juga tanggal 12 Rabiul Awal. Yang ketiga, peristiwa pentingnya adalah nubuwah. Beliau diangkat menjadi nabi itu pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ada di Muslim nomor 21, kalau tidak dicek ulang, bahwa pengangkatan Muhammad bin Abdullah sebagai nabi itu dimulai dengan adanya mimpi-mimpi, mendengar suara-suara yang keras sehingga beliau merasa ketakutan dan menggigil. Ya, karena mimpi-mimpi itu kemudian beliau yang tadinya sudah sering bermeditasi di Gua Hira semakin mengintensifkan meditasinya, sehingga mimpi-mimpi yang seperti itu, ya, yang tidak wajar dialami oleh seorang manusia biasa terjadi selama 6 bulan.
Dan setelah 6 bulan itulah barulah beliau menerima wahyu pertamanya. Coba dihitung dari Rabiul Awal 6 bulan, jatuhnya bulan apa? Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, maka 6 bulan dari pertama kali diangkat dinobatkan sebagai nabi, ada nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru 6 bulan berikutnya mendapatkan wahyu. Nah, yang sering kita dengar bahwa Nabi menerima wahyu pertama di bulan Ramadan, sehingga ada peringatan nuzulul Quran. Nah, baru dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan kita mempelajari hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, kita semakin memahami kepribadian, ajaran, tuntunan, budi pekerti Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengikuti. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita masuki hadis yang kelima yang bunyinya wa'an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dzalika ma nawaita ya Yazid laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya ma'an rawahu al-Bukhari. Nomor 1422 dalam bab zakat. Hadis ini diriwayatkan atau diceritakan dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid. Kalau di depannya mulai dengan Abu Yazid Ma'an bin Yazid, berarti nama orang ini sebenarnya siapa? Pernah kita sampaikan bahwa kebiasaan orang Arab itu kan dipanggil nama anaknya dulu depannya ya. Abu Yazid Ma'an bin Yazid. Berarti nama aslinya orang ini kan Ma'an. Punya bapak namanya Yazid, punya anak dikasih nama Yazid, kan gitu ya. Jadi Abu Yazid karena dia punya anak namanya Yazid, bin Yazid karena dia anaknya Yazid, gitu ya. Jadi Ma'an bin Yazid al-Akhnas ini dan ayahnya yaitu Yazid, kemudian kakeknya adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti 3 orang, 3 generasi ini semuanya bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa abu wa jadduhu, dia dan ayahnya dan kakeknya sahabiyun, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sahabat adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi dan masuk Islam. Bisa jadi usianya baru 10 tahun, baru 20 tahun atau 15 tahun, tapi dia pernah bertemu dengan Nabi. Kemudian generasi kedua, generasi tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemunya dengan sahabat Nabi. Nah, mereka jenjangnya panjang. Orang yang bertemu Nabi usianya masih 10 tahun kan berarti nanti ketemu generasi berikutnya masih agak panjang. Nah, generasi ketiganya namanya tabi'in. Generasi ketiga orang yang tidak ketemu sahabat dan ketemunya tabi'in namanya tabi'in. Itu istilahnya seperti itu. Dan itulah yang disebut dengan generasi emas oleh Rasulullah SAW. Adi, kemudian setelah saya, kemudian setelahnya lagi. Setelah itu akan terjadi mulai persaingan kekuasaan ya, politik. Dan kita tahu bahwa kekhalifahan itu
disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi hanya 30 tahun. Maka kalau dihitung Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu 30 tahun. Oleh karena itu yang kelimanya Muawiyah tidak disebut sebagai Khulafaur Rasyidun kan? Hadisnya mengatakan begitu. Nanti kekhalifahan setelah itu akan terjadi hanya 30 tahun. Setelah itu apa? Setelah itu menjadi mamalik, raja-raja yang dalam mendapatkan kekuasaan mereka tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan Bapak Ibu hitung nanti dari Abu Bakar cuma 23 bulan, kemudian Umar, Utsman, Ali sebenarnya 30 tahun kurang 6 bulan, tapi dilengkapi oleh Hasan bin Ali selama 6 bulan. Setelah itu karena Hasan menghindari pertentangan antara Muawiyah yang menguasai Damaskus dengan beliau yang ada di Kufah, akhirnya kekuasaan Hasan diserahkan kepada Muawiyah bin Yazid. Bahwa itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Ma'an bin Yazid ini adalah sahabi, berarti beliau bertemu dan hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita, qala kana abi, ayah saya berarti Yazid, akhraja dananiro, mengeluarkan beberapa dinar. Ini adalah mata uang pada zaman itu yang digunakan kaum muslimin. Walaupun dinar zamannya dananir itu bukan mata uang mereka. Ini adalah mata uang Romawi yang dalam bahasa Romawi adalah denaire, gitu ya. Mata uang terbuat dari emas, ya sebagaimana mata uang di dunia saat ini yang biasanya gambarnya adalah tokoh-tokoh. Nah, kalau zaman dulu gambar uang itulah raja-raja yang berkuasa. Jadi walaupun kaum muslimin ya menggunakan mata uang gambarnya raja Romawi untuk dinar dan raja-raja Persia untuk yang dirham. Ini nanti akan ada perubahan cetakan mata uang itu setelah kekhalifahan yang keberapa ini ya. Itu waktunya sangat panjang. Bahwa Yazid ini atau bapaknya Ma'an ini akhraja dananiro yatasaddaqu biha, mengeluarkan beberapa dinar yatasaddaqu biha, untuk bersedekah dengan dinar itu. Jadi kalau bahasanya dananir berarti lebih dari 3. Kalau 1 dinarun wahidun ya, 1 dinar. Kalau 2 dinar dinaroni isnaini. Kalau sudah pakai jamak itu berarti 3 ke atas. Muslim 1 orang, muslimani 2 orang. Kalau sudah muslimuna berarti 3 ke atas. Itu dalam istilah-istilah Arab. Kalau sudah disebut jamak ya, dalam kondisi plural itu minimal 3 ke atas. Nah, 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Berarti anggaplah dia sedekah 3 dinar, berarti 4,25 kali 3, 12,75 dinar, gitu ya. 4,75 dinar sekarang kan berapa? 1.500.000. Nah, anggaplah gampang itu ya. Berarti kalau dia berapa itu? 12 kali 12,75 kali 1 juta aja ada 12 juta, 0,75. 500-nya 6 juta lebih kan? Ya anggaplah 18-19 juta ya. Jadi kalau duit cuma 3 keping gitu ya, sudah segitu. Kalau kita 3 keping, harganya berapa ya? Itulah karena mata uang kita namanya nilainya nilai apa? Intrinsik ya
nilainya tidak sesuai dengan nilai aslinya. Nilainya sudah di-mark up ribuan kali gitu ya. Sehingga kalau kondisi politiknya tidak stabil, ya nggak ada harganya uang itu, nggak bisa dijual. Jadi ini sahabat saja kalau bersedekah itu sudah segitu nilainya. Fawadu'aha inda rajulin fil masjid. Sedekahnya bagaimana? Sedekahnya diserahkan kepada seseorang di masjid untuk dia bagikan kepada fuqara masakin mustahiqin. Karena pada zaman itu banyak yang disebut dengan ahlus suffah, sekarang diplesetkan menjadi sufi. Itu kan orang-orang yang tidak punya tempat tinggalnya di masjid. Nafkahnya karena pemberian orang ini yang suka memberikan infak sedekah di masjid. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke umroh ya, Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram itu kan banyak ke orang-orang warga negara tertentu pada kumpul gitu kan. Di luar di sini ada orang Bangladesh, ada orang Pakistan. Ya mereka terima dari pemberian orang-orang itu sudah tidak cukup untuk hidup. Nah kalau kita bayangkan pada saat ini ya mungkinlah ada jamaah dari Masjid Al-Ihsan menyerahkan kepada DKM masjid bahasanya gitu ya, untuk digunakan sebagai kepentingan masjid, baik untuk fuqara, masakin dan lain sebagainya. Fajitu fa'akhadtuha, kata Ma'an, kemudian saya datang ke masjid, saya ambil uang yang Bapak sedekahkan itu. Jadi Yazid menyedekahkan uang diserahkan ke DKM, anaknya datang ke masjid ngambil uang itu dari DKM-nya. Ini bahasanya. Fa'ataituhu biha. Nah, anehnya si Ma'an ini setelah ngambil uang dari masjid yang bukan sedekah bapaknya itu ngomong juga sama bapaknya. Jadi kalau kita lihat para sahabat zaman dulu itu untuk mencari kebenaran itu tidak malu-malu. Sehingga kalau kita temukan hadis-hadis tentang bagaimana mereka melakukan suatu perbuatan sadar datang kepada Nabi, itu kan diceritakan, walaupun akhirnya harus dirajam, harus dihukum atau diampuni dan sebagainya. Nah ini si Ma'an ini ketika datang ke masjid minta uang ke DKM, ya, kemudian ngomong sama bapaknya, fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu, kemudian saya datang kepada bapak saya biha dengan dirham-dirham yang dibawa itu, anggaplah 3 dirham ini. Pak, tadi saya ngambil dari DKM Al-Ihsan uang 3 dinar, ini uangnya. Maka bapaknya marah di situ. Kalau wallahi ma iyyaka aradtu fa fasatu ila sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu, itu uang saya yang kasih kepada mereka, lalu kamu ambil. Maka keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala laka ma nawaita ya Yazid. Rasulullah bersabda, bagimu apa yang kau niatkan ya Yazid. Ngomong ke bapaknya mengatakan, bagimu apa yang kau niatkan. Walaka ma akhadta ya Man, dan bagimu apa yang kau ambil. Dari terjemahannya kan sudah dapat dibayangkan kenapa hadis ini dimasukkan dalam babul ikhlas wa niyah. Karena di sini ada dua kejadian yang niatnya berbeda. Pertama, seorang namanya Yazid mengeluarkan uang, niatnya sedekah. Maka kata Rasulullah SAW, laka ma nawaita Yazid, engkau sudah mendapatkan pahala dari apa yang engkau niatkan bersedekah, dikeluarkan kepada pengurus masjid. Sebagaimana ya Rasulullah, uang ini diambil lagi sama anak saya, nah, kan gitu. Kemudian kepada Ma'an, Rasul mengatakan walaka ma'akhadta, dan engkau bagimu apa yang kau ambil.
ya ma'an bahaya. Baik, itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Faqalu alaihi salatu wassalam laka ma yazidu ma nawaita yadullu ala anal a'mal binniyat wa al insan idza nawala khaira hasala lahu wa in kana yazidu lam yanwi an ya'khudha hadhihi darajat ibnuhu lakinnahu akhadha wa ibnuhu minal mustahiqin. Pertama yang dapat kita ambil pelajaran hadis ini adalah ya dulu ala amal binniyat. Nilai suatu perbuatan itu dihitung berdasarkan niatnya. Nah, niatnya Yazid tadi bersedekah, maka dia sudah mendapatkan pahala sedekahnya itu. Wa anal insan idza nawal khaira, seseorang apabila dia berniat berbuat baik hasolahu, maka dia sudah dapat pahala dari niat baiknya itu. Sebelumnya sudah saya sampaikan, ini hadisnya mengatakan niat, bukan keinginan. Ya, kita review sedikit. Kita kadang-kadang menggunakan istilah itu agak tidak tepat. Salah satunya menggunakan kata niat ini bagi kita seakan-akan antara niat, keinginan, azam itu sama, padahal derajatnya beda-beda. Kalau orang baru ingin, itu belum niat, pas jauh. Ingin makan, nggak nyendok, ya, nggak ngambil piring. Ingin punya mobil, nggak berusaha, nggak nabung, dan lain sebagainya lah, baru keinginan. Nah, keinginan itu tidak akan terjadi apa-apa kecuali dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keinginannya dia itu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala baru ingin saja, iradah bahasanya dalam Al-Qur'an kan iradah ya, atau masya'ah, insyaallah. Ada yang mengatakan kata iradah dengan insyaallah, dengan isya'ah itu sama. Ada yang mengatakan beda. Nah, kita anggaplah sama lah. Makanya sering mengatakan insyaallah bila Allah berkehendak. Terjemahnya kan kalau sya'ah berkehendak, kalau arada iradah berkeinginan. Itu kan sama aja bahasanya kan, berkehendak keinginan sama. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu tinggal apa? Nah, kun fayakun selesai. Nah, kalau kita mau mengucapkan kun fayakun 1000 kali saya berbusa juga mulutnya nggak bakal kesampaian. Maka harus dibuktikan dengan usaha-usaha maksimal untuk mencapai keinginan kita itu. Nah, usaha yang maksimal untuk mencapai keinginan itu ya namanya azam. Kalau niat atau ingin toleh cuma di hati, di pikiran, saya pengen makan mie ayam, gitu ya. Ya dia harus mencari cara bagaimana agar mendapatkan mie ayam itu. Entah suruh anaknya beli, entah pakai aplikasi untuk beli. Kalau hanya pengen doang kemudian diam aja nggak ada yang tahu. Nah, inilah usaha ini sebenarnya kasar sih. Maka walaisa insani illa ma sa'a, kan gitu ya. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakan itu. Nah, kalau sudah mencapai usahanya maksimal, ya kan, kok belum dapat juga, itu namanya baru tawakal. Karena tawakal itu berarti dia sudah tidak mampu apa-apa lagi, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mindset kita yang salah itu kadang-kadang baru ingin sudah tawakal, ya, sehingga usahanya kurang maksimal, sehingga mendapatkan hasilnya tidak maksimal. Kalau sudah usahanya tidak maksimal, mendapatkan hasil tidak maksimal, yang disalahkan Allah lagi nanti. Nah, setelah azam tadilah kemudian niat, karena niat itu adalah
qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Pengertian niat itu adalah sengaja melakukan sesuatu atau keinginan yang dibuktikan langsung dengan perbuatan. Maka ada dua tadi yang disebut niat itu. Pertama adalah qasdu, sengaja. Kemudian muqtarinan bil fi'li, kemudian nyambung dengan perbuatan. Jadi kalau sudah niat itu sudah sangat dekat dengan perbuatan. Makanya pantas kalau orang niat itu niat baik dapat pahala. Karena sudah sangat dekat sekali untuk dengan perbuatan itu. Contoh sering saya sampaikan, kita niat sholat kan harus sudah berdiri, sudah di soft, kan baru nawaitu atau usolli kan gitu ya. Bukan usollinya di rumah, takbiratul ihramnya di masjid, ya kan? Karena nggak muqtarinan, nggak beriringan antara apa yang diinginkan dengan perbuatan itu nggak beriringan. Maka wajarlah kalau kemudian niat itu sudah dapat pahala karena sudah nempel lah bahasanya gitu ya. Nah itulah tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah si Yazid ini ya, niatnya bersedekah dan niatnya sudah dibuktikan dengan memberikan uang tadi, maka dia dapat pahala. Wa in kana Yazid lam yanwi ayyakhudha lin darain ibnu. Dan Yazid juga tidak kepikiran nanti uangnya diambil anaknya kan gitu ya. Lakinnahu akhadahu wa ibnuhu minal mustahiqin. Nah, kenapa? Ini persoalannya kan ya. Kenapa si Ma'an itu kok bisa ngambil uang yang ada di masjid yang merupakan sedekah dari ayahnya? Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wa anal insan tadi yutablahu wajib manawa wa in waqa'al amru ala khilafi manawa, walaupun kejadiannya tidak sesuai yang diniatkan, tapi kalau sudah niat kemudian dibuktikan maka itu sudah dapat pahala. Minha ma dzakarahu ulama rahimahullah anna rajula law a'ta zakatahu syakhsan yadullu annahu min ahli zakah fatabayyana annahu waliyun laisa min ahli zakah fa innahu zakatahu tujzi'u. Yang kedua, tadi niatnya sudah kesampaian, sudah dapat pahala walaupun kemudian diambil oleh anaknya. Yang kedua, dapat kita pahami dari hadis ini dari para ulama adalah seseorang yang memberikan zakat kepada seseorang yang dia anggap mustahil. Seseorang memberikan zakat kepada seseorang yang menurut penglihatan dia, menurut pengetahuan dia mustahil. Pokoknya anggaplah, mohon maaf ya, kita berikan sedekah kepada pemulung. Ini bukan sedekah zakat kepada pemulung gitu ya, biar bahasanya lebih clear. Setelah lama-lama dengar-dengar gitu kan, ternyata pemulung rumahnya di kampung. Wah, kayak gitu ya. Kok rumahnya bagusan rumah dia daripada rumah saya gitu. Pada bayar nahuannya laisa min ahli zakah fa inna zakatahu tudsiu. Kemudian dia ragukan, saya kasih zakat kepada orang yang ternyata orang kaya, zakat saya sah enggak? Nah, kata para ulama, kalau secara ketika membayarkan zakat itu sepengetahuan dia orang ini adalah bagian dari mustahil, maka zakatnya sudah sah, sudah gugur kewajibannya. Maka sini maka para ulama rahimahullah anna rajula, bahwa seseorang lau apabila akta memberikan zakat tahu zakatnya samson kepada seseorang, ya dunu ia menduga annahu min ahli zakat, bahwa dia adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Fatabayyana, kemudian di belakang hari baru ketahuan annahu waliyun, bahwa orang yang menerima zakat tadi adalah orang yang mampu, bukan termasuk mustahiquz zakat. Fa inna zakatahu tujzi'u, maka zakatnya sudah terpenuhi, kewajibannya sudah gugur. Wa taqulu maqbulah tubra'u biha dhimmatuhu, zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kewajibannya gugur di annahu nawa
ayyutiyahu man huwa ahlun laha. Sebab apa? Sebab ketika dia membayar itu niatnya adalah memberikan zakat itu kepada mustahiknya. Maka karena sepengetahuan dia, sebagaimana yang dia lihat, dia ketahui orang itu adalah berhak mendapatkan zakat itu, maka pembayaran zakat itu sudah dianggap sah dan menggugurkan kewajibannya. Yang ketiga ya, wa minha anal insan law arada ayyuqifa makaran baitan shaghiran. Yang ketiga, umpamanya ada seseorang yang ingin berwakaf, punya rumah dua, ya, ingin diwakafkan salah satunya, yang ukurannya tidak sama. Ceritanya seperti itu. Anak insan law arada ayyuqifa makaran baitan shaghiran, dia ingin mewakafkan rumahnya yang kecil itu. Faqala waqaftu baiti al-fulani wa asyara ilal kabir lainnya khilafa manawa yaqbalu fa'idahu ala nawa wa laysa ma sabaqa bihi lisanu. Jadi ini bahasanya seakan-akan salah tunjuk. Punya rumah dua, yang satu ukuran 45, yang satu ukuran 21. Pengennya dia yang diwakafkan adalah yang 21. Dia disebut, tapi dalam ucapannya itu dia salah yang diucapkan rumah yang 45, karena mungkin nomornya hanya 26-25 gitu ya. Maka wakaf yang diterima adalah sesuai yang diniatkan, ucapannya bisa direvisi. Yang keempat, bahwa memberikan zakat kepada anak itu hukumnya boleh. Maka wa'ad dal qurba haqqahu, dalam kita memberikan zakat, memberikan infak sedekah itu yang paling prioritas adalah keluarga terdekat. Nah, diberikan kepada anak itu dengan syarat apa? Dengan syarat anaknya itu adalah mustahik, berarti anak itu sudah lepas dari dia kan? Karena kalau masih di bawah nafkah bapak ibunya, berarti kan kewajibannya bukan memberi zakat, kewajibannya memberi apa? Memberi nafkah. Jadi kalau umpamanya bayangannya si Ma'an ini sudah hidup sendiri, sudah bisa dengan orang tuanya, punya keluarga, kemudian termasuk mustahik, berarti kan kewajiban orang tuanya memberi nafkah sudah putus. Nah itu boleh untuk diberikan zakat. Walaupun pernah ditanyakan ada seorang ulama di Saudi, ya Syekh, bagaimana saya membayar zakat kepada adik saya? Apa kata saya itu? Secara fikih, kamu memberikan zakat kepada keluarga terdekat kamu itu sesuai dengan tuntunannya adalah memang kita memberikan zakat itu ke orang yang akrab dulu kan, keluarga terdekat. Baru kalau keluarga terdekat kita sudah dientaskan, baru kita memberikan ke yang lain kan. Maka zakat itu ya jangan jauh-jauh. Kalau keluarga terdekat kita sudah, ya tetangga terdekat dulu, agar orang-orang yang dekat dengan kita itu dapat merasakan nikmat apa yang diterima oleh seorang yang berkegiatan. Nah kalau kemudian anaknya masih di bawah tanggungan dia, bagaimana? Ya nggak boleh kan? Karena itu kewajiban seorang ayah, seorang bapak memberi nafkah. Nah ini persoalannya adalah anaknya sudah mentas bahasa Jawanya, sudah keluarga, sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tuanya kaya. Secara hukum fikih sah. Tapi kata Syekh tadi apa? Masa sih kamu ngasih zakat kepada anak kamu? Ya kalau kamu banyak duit kasih, jangan zakat lah, kasih sedekah, kasih infak. Bahasanya kan begitu ya. Ya kalau kita ya kasih yang bukan zakat lah gitu. Walaupun secara fikih itu sah. Contoh lain umpamanya kita punya anak yang kemudian sudah berkeluarga, kemudian terjerat hutang. Orang yang terjerat hutang untuk kebutuhan pokok itu kan mustahik kan?
Bahasanya apa dalam surat Taubah ini? Gharim kan? Bukan utang untuk kepentingan yang di luar kebutuhan pokok. Maka keluarga kita termasuk anak kita itu boleh kalau orang tuanya kaya diberikan dari zakatnya. Walaupun dari kata syekh itu ya sebenarnya nggak pantas lah kata orang Jawa ya. Ya sebagai anak jangan zakat lah, zakat orang lain. Kalau anak mah bahasanya jangan zakat. Karena zakat itu kan pembersih harta gitu ya. Dan jumlahnya kan nggak banyak. Nah, bagi dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada contoh-contoh lain sini wa min halau anna insanan jahilan la ya'riful farqa bainal umrati wal haji fa hajja ma'an nas. Fa qala labbaika hajjan wa huwa yuridu umrah yatamatta biha ila haji fa innahu lahu ma nawala. Nah, ini contoh lain dijelaskan di sini orang yang tidak bisa membedakan antara umrah dan haji. Karena haji itu kan terdiri dari dua ibadah kan, ibadah umroh dan ibadah haji. Jadi orang yang berhaji semuanya pasti berumroh, tapi orang umroh belum tentu berhaji. Nah, bagi orang Indonesia karena waktunya panjang di sana nunggunya, maka kalau gelombang pertama itu dia ke Madinah dulu kan, baru dia ada umroh. Nah, antara umroh dengan haji itu waktunya lama. Kalau dia pakai ihram terus kan sangat terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena kan sudah kalau pakai ihram itu kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu kan. Waktunya 39 hari bisa jadi jenggot juga mulai panjang, kuku sudah mulai panjang. Kalau pakai ihram terus kan nggak bisa dipotong gitu bahasanya ya. Dan nggak bisa rileks, harus ke sana, harus sini dan lain sebagainya lah. Makanya membatalkan ihram. Maka orang Indonesia itu semuanya apa? Hajinya tamattu. Tamattu itu apa? Haji sama umrohnya nggak nyambung kan gitu kan? Dijeda. Sudah umroh, kemudian umrohnya selesai sudah sampai cukur rambut, kemudian ganti pakaian lagi, pakaian biasa seperti ini, gugurlah haram apa? Hal yang diharamkan dalam ihram itu. Kemudian masuk tanggal 8, mereka lihat lagi pakai pakaian ihram lagi. Ini namanya hanya tamattu. Tamattu itu apa? Ya tamattu itu bersenang-senang lah bahasanya itu. Karena haji itu kan cuma seminggu kan Pak ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ya segitu aja. Cuma kita kan lama 39 hari. Kalau yang kos ya 25, 26 hari gitu. Maka orang Indonesia itu semuanya bayar dam. Biasanya dam itu diambil dari living cost kalau nggak salah ya. Bapak yang berpulang haji dulu ya. Dam itu $200 ya, 720 real. Diambil dari living cost. Berarti sekarang living costnya habis saja untuk bayar dam ya Pak ya. Karena sejak tahun 2023 walaupun ongkos hajinya naik, tetapi living costnya turun. Dulu bayar haji cuma berapa? 33 juta, 30 juta, dapat saku 1.500 real. Sekarang bayar yang 50 juta, dapat sakunya berapa? 750 real. Jadi biaya naik, kita dapat ongkosnya jadi semakin kecil, separuhnya malah 50%. Kenaikannya hampir 100% kan, dari 30 sekian ke 50 kan hampir 100, anggaplah 90%. Tapi ongkos kita dikurangi. Dan itu bukan untuk dimana? Untuk bayar dam tadi. Karena kita semuanya tamattu gitu kan. Mau nggak mau harus bayar dam, maka hajinya sesat. Jadi sedang ada upaya ya, daging dam itu bisa masuk ke Indonesia gitu. Coba bayangkan kalau 221.000 tahun kemarin tambah kuota 10.000 ya, 20.000 ya, 10.000 yang mulai tambahannya 20.000, yang 20.000 itu ternyata dikasih kayak
yang pos-pos yang sekarang jadi permasalahan DPR itu ya. Ada 3.503 orang berangkat haji tahun kemarin 0 tahun datang langsung berangkat. Jumlahnya berapa? 3.503 orang. Itu urusan DPR sama Kementerian Agama kan? Karena Menteri Agamanya sudah 3 kali dipanggil belum datang gitu kan. Dan salah satunya kan dipanggil Pak Jaja. Pak Jaja kan lumayan sini Pak. Itu ketua DMI Jawa Barat ya. Masalah di Cikunir. Sering ketemu. Baru diangkat sebagai direktur haji plus dan umroh kalau nggak salah namanya itu dirjen apa itu. Langsung kena batu ya baru diangkat ya. Kena urusan haji umroh bertiga langsung kena batu ya. Menterinya dipanggil 3 kali nggak ada kecampur juga lagi kan pusing ya. Coba kan di YouTube gitu kan sampai bingung beliau menjawab apa ini pertanyaannya gitu. Cari datanya tunggu lagi nggak ada datanya saking itunya kan kacau balanya. 241.000 ekor kambing orang Indonesia yang dipotong di Saudi sebagai dam. Nah ini sedang ada upaya daging dam itu dipotong di sana kemudian dikirim ke Indonesia agar damnya orang kaya Indonesia melaksanakan haji itu berarti orang kaya ya. Kemudian ini dikembalikan lagi kepada fuqara masakin Indonesia. Walaupun prosesnya nggak mudah. Karena apa? Karena kambing-kambingnya itu rata-rata dari Somalia, dari Djibouti, dari daerah sana gitu kan. Yang negara-negara itu belum bebas PMK. Jadi kebetulan kemarin saya diajak teman gitu, dia dapat SK untuk ngurusin masalah perdaman ini. Jadi sedang diupayakan. Tahun sekarang itu pelunasan haji itu. Jadi nama-nama yang berhak untuk pelunasan akan keluar di September nanti kan. Nah pelunasan haji itu nanti ditambah $200 sebagai dam. Sehingga $200 itu sudah dipegang pemerintah. Selama ini kan uang itu diberikan kepada jamaah dengan living cost itu, kemudian jamaah kan melalui apa? Ketua kloter gitu ya. Nah, ketua kloter dan sebagainya. Nah, itu rezekinya ketua kloter dan sebagainya lah gitu ya. Karena kalau namanya kambing bisa jadi ada yang harganya 710, ada yang harganya 700, mungkin nggak dibeli ini harganya 680, lebih soal. Yang penting bapak sudah niat gitu kan, saya bayar dam harganya 720 gitu ya. Nah itu kan harus disembelih di sana, cuman penyalurannya kan bisa ke tempat lain. Nah, saya udah dapat proyeknya itu untuk ngurusin dam itu. Jadi nanti kalau sudah disetujui oleh DPR pelunasan plus $200 sebagai dam itu, otomatis duit dam itu sudah ada di Kementerian Agama. Nah apakah nanti bagaimana mekanismenya sehingga nanti ketua-ketua itu tidak ada bagian Pak itu. Kalau sudah uangnya sudah kumpul di satu tempat, ya pasti masukkan proyek proposal siapa yang punya kemampuan untuk bisa maju gitu ya. Nah ini ternyata untuk ngirim ini ke Indonesia juga susah. Harus ada berapa kementerian yang terkait untuk memasukkan barang dari luar itu kan. Dan sampai sekarang teman saya itu kemarin saya diajak bicara itu, Kementerian Pertanian itu belum mau tanda tangan untuk menyetujui ini karena belum bebas PMK. Gimana kita punya aturan bahwa hewan yang masuk ke Indonesia itu harus punya sertifikat PMK, kambingnya berasal dari Somalia dan Djibouti, keduanya adalah negara yang belum bebas PMK, kemudian mau dibawa ke Indonesia. Tapi mari ya teman saya ini, saya mau maju, saya mau bahasakan ini buat tambahan gizi makan gratis. Siapa tahu kalau pakai gitu, nah bisa masuk gitu. Nah kemarin saya diajak bicara itu, nanti bagaimana kalau sudah deal, ya, dia hanya minta pokoknya 50.000 saja dulu sementara teman saya itu, kan 250.000 berarti kalau diambil 50.000 5 orang gitu ya, 5 proyek. Nah proyek berikutnya adalah multi player effect yang
Selatan, saya mengusulkan Julihanya dari Indonesia. Juru sebelahnya selama ini dari mana? Dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Mesir. Jadi duit orang Indonesia itu masih makan orang banyak, Pak. Juru sebelah kambingnya, hewannya yang 240.000 itu orang Bangladesh, orang Pakistan, rata-rata ya orang Mesir. Orang Indonesia nggak ada. Emang orang Indonesia nggak ada yang bisa nyembelih kambing? Nggak ada. Saya bilang saya tawarkan kalau udah deal, dia dapat 50.000 kambing aja, langsung kita ke Saudi, minggu sama RPH-nya. Saya punya jatah yang SK-nya 50.000 kambing. RPH-nya saya beli ente dengan syarat penyembelihnya orang Indonesia. Dia ada multiple player effect ini. Nah itulah ya. Jadi agak mulai ini. Intinya adalah bahwa niat baik kita itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kemudian di belakang hari ternyata tidak sesuai. Ketidaksesuaian yang terjadi di belakang hari di luar pengetahuan kita sebagai pelaku itu tidak menggugurkan pahala dan niat yang sudah kita sampaikan. Saya tadi bawain baru pulang haji, ya mohon maaf, tarifnya 320 real untuk 1 ekor kambing. Ya pastinya kambing standar kan. Ya kalau sudah paham daerah situ ya pasti dia nyari pasarnya ketahuan itu. Gak bakal nggak pernah lihat kan kambingnya. Bisa jadi belinya itu 700, bisa jadi 620.000, 600.000, bawa habis lah. Jadi itu juga termasuk kendala untuk mengorganisir masalah dam ini karena banyak tangan yang selama ini terlibat dapat rezeki dari situ. Kan mohon maaf tukar kotor untuk bisa dapat dam dari situ kan juga pasti kakasnya ada kan. Nah ini kan yang mau diputus seperti ini kemudian dikelola oleh perusahaan kemudian ditarik ke Indonesia kan juga perlu perjuangan. Baik, diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian hadis kita pada pagi ini. Contoh-contohnya untuk perbuatan-perbuatan yang kita lihat sudah disampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan kita wawasan, pencerahan. Kalau ada pertanyaan boleh kita lanjutkan. Kalau memang sudah tergoda dengan sarapan ya kita selesaikan. Ada mau olahraga ya silakan pada pembawa acara. Terima kasih. Alhamdulillah acara pengajian Ahad pada subuh telah selesai. Jazakallahu khairan kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan ilmu kepada kita semua dan berharap dapat manfaat menerapkannya untuk kehidupan kita sehari-hari, dan semoga ketakwaan kita semakin bertambah menjadi muslim yang dirindukan surga. Amin. Sebelum kami tutup kajian ini, kami menghimbau kepada jemaah bagi yang ingin memberikan sarapan pagi untuk kajian subuh minggu depan, silakan hubungi ketua DKM untuk mengkoordinasikan bagaimana nantinya. Baik, selanjutnya kami tutup kajian hari ini dengan doa kafaratus masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum